Halo semuanya. Oke, halo guys. Baiklah. General reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu. Pembacaan energi general ya. Energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak. Bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa ya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun pada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke. Langsung aja ya. Kali ini temanya tentang inilah sosok yang bertopeng, yang diam-diam menyembunyikan sesuatu di belakangmu. Ya, kita lihat sosok yang bertopeng, yang diam-diam menyembunyikan sesuatu di belakangmu ya. Tada. Oke. Jadi kalau aku lihat ini ada sosok yang mungkin lumayan keras ya. Lumayan keras pendiriannya, lumayan keras prinsipnya, lumayan keras jalan pikirannya, pola pikirnya ya. Jadi ada ngerasa kayak ya ini pikiran aku, ini jalan pikiranku, pola pikirku, ya suka-suka aku gitu. Atau ya aku keras dengan prinsipku, aku keras dengan yang menurut aku benar ya benar. Pikiran aku ini benar, jalan pikiranku, pola pikirku benar gitu. Jadi ada orang sekeras itu sih ya. Terus ini ada sosok bertopeng ya, namanya judulnya bertopeng ya, keluar deh. Orang yang bertopeng manipulatif ya, sering manipulasi, sering tertutup, tidak jujur. Sebenarnya dari gerak-geriknya, dari caranya ngomong, caranya bertingkah laku, sebenarnya kelihatan sih. Beberapa nih kayak orangnya sosokan cuek, sosokan gak peduli, sosokan apa ya, mengabaikan begitu. Atau memang pada dasarnya ada sih cuek, ada kayak gak peduli gitu, ada yang kayak ya bodo amat lah gitu. Tapi aku ngelihat ada sebagian tingkahnya itu adalah topeng ya. Sebagian perilakunya itu topeng. Karena ini mungkin beberapa orang sebenarnya suka sama kamu. Beberapa ini tertarik sama kamu, kepo dengan kamu. Ada yang mencintaimu tapi dipendam begitu. Ada yang menyayangimu tapi dipendam. Ada yang cemburu sama kamu tapi dipendam. Ada yang iri tapi disembunyikan ya. Sebenarnya ya ada orang seperti itu. Jadi gelagatnya kelihatan aneh sih. Seperti dia bertingkah laku itu ya banyak topengnya. Dari caranya ngomong, caranya bertutur kata, berperilaku, seolah-olah bodoh amat gitu sama kamu, seolah-olah ya kamu itu bukan siapa-siapa, kamu tidak disuka, padahal kamu disuka, bahkan kamu dicinta. Tapi kayak ya udah bersikap munafik ya, bersikap apa ya, seolah-olah nggak suka aja, nggak cinta, entah karena ego
atau gengsinya atau keadaan, ya. Tuh. Ini ada loh kayak suka banget sama kamu, sampai berfantasi, ada sampai bayang-bayangin kamu, ada sampai ya berimajinasi lah tentang dirimu. Ini mungkin ada sebenarnya sangat mencintaimu, karena aku lihat seseorang diam-diam membayangkan kamu, seseorang diam-diam juga mendoakan kamu. Ada sih diam-diam di belakang gitu berdoa ya untuk kamu. Semoga kamu jadi milikku atau apa gitu ya. Aku ngerasa ini juga sih. Ada di depan ya, kelihatannya cuek sih. Ada di depan kelihatan dingin orangnya. Tapi di belakang dia manifest kamu. Dia manifestasi dirimu kayak ya udah, dia berfantasi aja, dia berimajinasi, dia bayangin hal-hal indah sama kamu. Atau ya dia lihat fotomu gitu, dia lihat fotomu terus berkata-kata di depan fotomu, dia pandang-pandangi fotomu atau bayangkan wajahmu sambil bicara gitu. Dora, Suneo, kamu harus cari aku, kamu harus kejar aku, bla bla bla. Nah, dimanifestasikan. Caranya begitu. Ya, ya begitulah orangnya. Kelihatan di depan kayak bodo amat, di depan cuek-cuek aja, padahal di belakang beraksi ya. Beraksi dulu baru ada bereaksi gitu. Jadi aku ngerasa gitu ya, seseorang bisa bersikap dingin, pura-pura bodoh, atau ya terlihat kayak cuek, tapi di belakang dia mainkan energinya. Di belakang dia ya pokoknya bayangkan wajahmu, lihat fotomu, bicara pada fotomu, bicara pada wajahmu. Itulah manifestasi ya. Berarti dia kayak menarik energi kamu, dia menarik energimu gitu dengan cara seperti itu ya. Tuh. Jadi kamu bisa tiba-tiba kepikiran dia, kamu bisa tiba-tiba teringat dia ya. Terus hati-hati dengan sang manipulatif atau sosok yang bertopeng yang apa ya, ada kan orang yang bisa pura-pura baik ya, ada orang bisa pura-pura baik-baikin kamu, entah itu dia, mereka, teman, keluarga, ya siapa aja. Nah sebenarnya yang bisa baik-baik ini ya mungkin mengincar sesuatu sama kamu. Apalagi kalian kalau membawa kebahagiaan, apalagi kamu membawa keuntungan, ya hati-hati dimanfaatkan ya. Tuh, aku rasa ada sih dalam waktu dekat ini mau baik-baikin kamu supaya kamu percaya sama dia, supaya kamu mau dimanfaatkan sama dia ya. Ada bentar lagi atau dalam waktu dekat ini bisa sudah terjadi ya, bisa sudah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi ya. Orang yang mau berkata-kata manis, berperilaku manis untuk ambil keuntungan sama kamu ya. Dan aku lihat ada juga ya, ini tentang orang manipulatif atau bertopeng itu. Ada yang mau mancing-mancing kamu lagi, ada mau mancing-mancing dirimu
supaya kamu baper lagi gitu, supaya kamu terbawa perasaan lagi, supaya kamu kasihan lagi, ya supaya kamu memuaskan egonya lagi, ya. Tapi sampai kapan begitu-begitu lagi, ya? Tuh. Aku rasa ada begitu dalam waktu dekat. Misalnya si ini, dia akan berkata-kata, dia akan bertingkah laku apa ya? Ya untuk menarik perhatianmu, menarik belas kasihanmu, menarik baperan-baperannya kamu, ya. Atau si itu akan bertingkah supaya kamu terjebak drama, supaya kamu terpancing sama drama, atau supaya kamu penasaran sama dia, supaya kamu penasaran sama mereka, mengejar mereka. Ih, ngapain gitu. Jadi hati-hati ya dengan orang selicik itu, ya, yang ingin egonya dipuaskan terus. Ada gitu ya, contohnya ya. Contohnya ya, bisa sih seseorang, beberapa orang nanti bikin sesuatu lah, berbuat sesuatu supaya kamu terpancing, entah kamu supaya kasihan, ya, supaya kamu kasihan, atau supaya kamu ngejar, supaya kamu kepo, supaya kamu cari dia. Itu ngapain gitu, ya. Apalagi tuh orangnya memang benar-benar egois, narsis, ya. Hati-hati loh, permainan orang narsis itu ya licik banget sih. Maunya kita aja berjuang, maunya kita aja inisiatif duluan. Sampai kapan, ya? Tuh. Oke. Dan aku rasa ada ini ya, sosok yang pura-pura bahagia padahal merana, ya. Ada nih sepertinya orang yang pura-pura bahagia padahal aslinya menderita. Ya entah siapalah. Dia kelihatan kayak udah move on. Dia kelihatan cuek, dia kelihatan let go, atau kayak baik-baik aja. Dia seperti bahagia sama hidupnya. Ingat ya, seperti bahagia. Bagaikan senang gitu sama hidupnya, padahal enggak. Tuh. Ya banyak sih orang kayak gitu ya. Butuh validasi, butuh pengakuan. Jadi nunjukin kebahagiaan. Ada yang tunjukin aku bahagia, aku tuh bahagia gitu. Padahal aslinya sih enggak semanis itu hidupnya. Gitu sih. Atau ada orang kan kayak cuek, bodo amat, padahal hidupnya itu ribet loh, rumit banget ini hidup seseorang. Ada juga kan kayak orang-orang narsis ya, menunjukkan kelebihan padahal banyak kekurangannya, ya. Ada orang narsis sebenarnya menunjukkan kebahagiaan seperti hidupnya sempurna, padahal siapa sih manusia yang sempurna? Nggak ada kan tuh. Oke. Hati-hati dengan orang bertopeng yang bikin apa ya, gaya-gaya misterius gitu. Ada orang seperti itu. Manipulatif sih. Bahkan ya ada orang seperti itu yang narsistik atau narsis ya. Dia ngerasa paling wah di hidup kamu. Dia ngerasa paling hebat. Dia ngerasa segala-galanya di hidupmu. Ya kali ya. Ada orang senarsis itu. Jadi kayak gayanya misterius ya. Topengnya menunjukkan orang-orang apa ya. Dia seperti orang misterius. Dia seperti orang penting. Dia seperti segala-galanya gitu. Harus dikejar, harus dicari. Ya, hati-hati. Itu benar-benar egois, benar-benar narsis ya. Benar-benar narsis. Aku ngerasa banget gitu.
Ada sebenarnya menggunakan topeng, kayak dia menjauh lah, dia so cuek lah, bersikap misterius lah, supaya kamu penasaran. Supaya apa juga? Supaya kamu ngejar, supaya kamu mencari. Ya kan, ngapain gitu. Kalau yang salah dia gimana? Kalau yang nyakitin itu dia? Kalau yang jahat, yang buruk itu dia? Masa iya gitu ngejar orang yang salah? Masa iya perjuangkan orang yang playing victim, manipulatif, bertopeng? Ngapain dikejar? Ya, tuh. Oke. Dan aku ngerasa ini ada bertopeng kayak apa ya? Ada sepertinya mau mau bersikap biasa-biasa aja di depanmu, padahal di belakangmu uring-uringan gitu. Siapa ini ya? Ada beberapa orang sensi banget sama kamu. Entah kenapa ya. Misalnya kamu bahagia, dia kayak di depan itu ya udah ikut bahagia, senyum tertawa, hahaha, iya kamu bahagia, iya kamu hebat. Tapi di belakangmu ngejelek-jelekin kamu, di belakangmu ngedumel, di belakangmu ngereok ya, di belakangmu ngejelek-jelekin kamu, gosipin kamu, berkomentar buruk tentang kamu tuh ada ya. Makanya hati-hati mengumbar-ngumbar cerita, hati-hati mengumbar-ngumbar privacy, urusan pribadi ya. Karena ada di depan kayak apa ya? Ya udah. Dia melihat kamu, mendengarkan kamu, ikut bahagia dengan hidupmu ya. Tapi belakangmu kita nggak tahu kan, entah berkomentar buruk, gosipin kamu tuh bisa loh ya. Oke. Dan aku lihat apa ya? Ini memang ada ego seseorang besar banget ya, gede banget egonya. Ada yang di depan ya menggunakan topeng, kayak ya pura-pura kuat aja, pura-pura tegar, pura-pura berjiwa hebat gitu. Padahal jiwanya hancur sih. Oh, perasaannya hancur tanpa kamu. Ada begitu. Bisa nih orang kayak ya udah dia bahagia aja, atau terlihat bahagia, fokus ke yang lain, terlihat bahagia ya, fokusnya ke orang lain atau siapa, padahal nggak sebahagia itu. Oke. Oke, kemudian kita lihat dari sini dulu. Ini ada ya kelihatan kayak apa ya? Ya udah, saya nggak kenapa-napa tanpa kamu. Padahal stres parah. Ini stres banget loh. Ada yang di depan kelihatan ya udah enjoy aja, menikmati hidup, nggak komunikasi sama kamu, menikmati hidup, tidak bertemu kamu. Ya di depan enjoy, di belakang wih hancur banget. Kehilangan, sakit, stres tanpa kamu. Gitu. Ya begitulah, kalau egonya besar, gengsinya besar, tidak mau kelihatan lemah, tidak mau kelihatan hancur gitu.
Terus aku lihat ya, sosok bertopeng ini ada juga entah siapa ya. Bisa teman juga sih, bisa saudara atau keluargamu ya. Ada yang kayak ya menunjukkan baik-baik aja, tapi ini kayaknya kenapa-napa deh, ada masalah ya. Kayak misalnya teman, saudara kan bisa kan hahaha hihihi di depan kita. Teman atau keluarga bisa tertawa hahaha di depan gitu. Tapi di belakang ini banyak masalah. Terutama masalah keuangan. Ya. Tuh. Ada juga yang gaya hidupnya tinggi banget ya. Ada orang-orang pamer, flexing. Ada orang-orang gaya hidup tinggi, padahal keuangan tidak setinggi itu, ya. Oke. Ini memang ada mencintaimu dalam diam. Diam. Diam semua. Ada nih, ya. Memang sosoknya misterius banget sih. Beberapa mirroring, cerminan. Jadi kayak misteriusan gitu. Ada nih, mencintai kamu, menyayangi kamu, rindu sama kamu, tapi diam gitu. Kepoin kamu, nyari tahu kamu juga diam. Kayak apa ya, nggak kelihatan gitu. Aku ngerasa ini ada kalian apa ya, berikatan batin. Ada kalian kayak koneksi batin atau intuisi kalian berikatan gitu, berinteraksi ya. Intuisimu, intuisi dia, atau ada koneksi batinmu, batin dia, itu ada. Jadi ya dia diam, kamu bisa juga diam. Cuma lucu aja gitu, kayak apa ya, misalnya dia diam duluan ya, misalnya dia cuek duluan, nah habis itu kamu diam, habis itu kamu cuek lah, sama kayak dia, mirroring gitu. Nah intuisinya bilang kayak kamu tuh kok ikutan diam, kamu kok ikutan cuek, kamu mau beradu cuek sama aku, kamu mau beradu diam, ayo gitu. Kita lihat siapa tahan-tahan diam ya. Kita lihat siapa lebih tahan cuek, siapa lebih tahan diam. Tuh. Ini memang narsis parah sih. Bukannya introspeksi diri, malah ya begitu, playing victim ya. Ada orang itu ribet banget sih, memang toxic ya, racun. Jangan teruskan dengan orang seperti itu. Siklusnya gitu-gitu aja. Jangan terus-terusan merespon orang narsis. Jangan kasih makan ego orang narsis. Ini narsistik kayak gitu, ya. Memang intuisi batin dia tuh bertaut sama kamu. Dia bisa kayak merasakan kamu mau diam juga silakan, kamu mau cuek juga silakan. Kita lihat aja siapa lebih tahan cuek. Paling kamu nggak tahan, paling kamu nggak tahan diam. Kalau aku diam selamanya juga bisa, aku cuek selamanya bisa juga gitu. Ini narsisnya, wih, ngeri banget sih. Mending nggak usah diladenin ya. Sampai kapan diladenin? Ini lebih-lebih dari manipulatif. Ya narsistiknya udah parah. Jadi kayak apa ya? Ya susah aja sih. Terlalu keras. Mending kamu self love, sayangi dirimu. Mending kamu kayak ya fokus lah sama dirimu. Tapi untuk kalian yang udah berjuang ya, yang udah berkorban, yang udah baik selama ini ya. Kalau kamu sudah baik selama ini, udah berjuang, udah baik lah gitu. Ya sekarang fokus sama dirimu ya.
Gak usah nih orang kayak gini ya, capek gitu. Nah ini begini loh, oke. Keluarlah kartu iblis ini ya. Memang ada sih, hatinya kayak iblis banget. Itu narsistik parah aku rasanya. Jangan mau dirantai dengan orang seperti itu. Buat apa memuja-muja orang seperti itu, yang ingin terus dipuaskan egonya begitu. Kan capek lah. Hidup terlalu ribet meladeni orang gitu ya. Oke. Kemudian kita lanjut dari nah, ini. Nah, sebenarnya ada yang sedih banget. Sedih loh mikirin kamu. Ada stres, depresi, frustasi, nangis-nangis mikirin kamu. Ya di belakangmu gitu. Di depanmu ya I'm okay, I'm fine gitu. Di depanmu ya aku baik-baik aja kali gitu. Di depanmu ya aku sombong. Aku tunjukin rasa percaya diriku ya di depanmu, di hadapan orang. Tapi di belakang nangis-nangisan, galau, susah tidur. Tapi beberapa ya, ini ada memang dari luar kelihatan hidupnya mulus saja. Ada orang yang kayak di depan itu mulus saja kelihatan perjalanannya, padahal di belakang dia dapat karma. Di belakang ada karma dijalaninya. Tapi dia nggak cerita lah, ngapain ceritain? Misalnya karma dia nggak bahagia, misalnya karmanya menderita, susah, atau apalah gitu. Nggak mungkin dong dia cerita. Tidak mungkin menunjukkannya. Oke. Dan aku rasa ada juga mungkin di keluarga ya, menyembunyikan sesuatu. Ada di area-area keluarga menyembunyikan sesuatu gitu. Mungkin kamu ngerasa nggak, siapa di keluargamu menyembunyikan sesuatu? Itu ada. Ada orangnya sebenarnya pemarah, tidak stabil secara emosional ya. Ini ada orangnya terlalu sensi, keras, pemarah. Ini ngeri loh, ngeri banget. Ada juga kayak marah gitu ya, lihat kamu bahagia. Ada yang marah lihat kamu cuek-cuek aja. Ada yang kesel, hidupmu baik-baik aja. Ada yang emosi gitu. Kenapa Tuhan memberkahi hidupmu? Kenapa hidupmu sepertinya lebih bahagia? Kenapa hidupmu seperti lebih berkah? Kamu baik-baik aja, kamu bahagia, jadi diri sendiri. Kamu jalani hidup sesuai hati nuranimu, sesuai passion dan intuisimu. Kok bisa ya gitu. Jadi ya ada di belakang kayak gitu marah-marah. Oke. Lihat kamu maju sedikit aja ada yang marah. Lihat kamu sukses sedikit aja ada yang marah. Nih beberapa tidak komunikasi, tidak ketemu, atau ya sudah minim interaksi gitu. Orang ini di belakang ngedumel sih, kayak ceritain kamu. Ini ada loh di belakangmu bergosip tentang dirimu. Sepenting itu kamu dibahas ya. Sepenting itu kamu digosipin di belakang ya. Tuh.
Sebenarnya orang-orang yang bergosip itu kurang bahagia sih ya. Jadi kalau mereka menceritakanmu di belakang, mereka gosipin kamu di belakang, ya mereka itu memang di belakang. Ya memang orang-orang kurang bahagia, kurang puas sama hidupnya. Nggak bahagia sih. Jadi bahas-bahas orang, bahas-bahas kamu, gosipin kamu. Dan kamu kan fokusnya ke depan. Kamu melangkah ke depan. Dan ada terkejut lihat perubahanmu. Ya, sebenarnya ada nih, stres banget nih mikirin. Kenapa ya kamu kemarin baik loh, sekarang rada-rada cuek ya. Kamu waktu itu polos banget. Kamu polos saat itu, tapi sekarang kayak nggak bisa dipermainkan gitu. Kamu dulu bisa dimanfaatkan, sekarang kok ribet ya. Aku harus apa? Ya shock gitu, kaget sebenarnya. Tapi kan ya di belakang dia gitu. Di depan dia pura-pura bodoh, di depan dia pura-pura ya seperti nggak terjadi apa-apa, seperti kayak biasa aja kalau kamu berubah. Padahal di belakang, wih marah-marah, emosi. Nah, oke. Dan sebenarnya ada tercandu-candu sama kamu ya. Ada yang kecanduan sama kamu. Tapi dirahasiakan lah. Begitu ya. Oke. Aku lihat memang ada kayak kelihatan orangnya seperti nggak mau tahu, seperti cuek, angkuh, seperti nggak peduli sih. Tapi di belakang ini stalker parah ini. Di belakang nyari tahu kamu. Di belakang mengikuti kamu. Ada seperti itu. Dan aku lihat ya, hati-hati sih sama orang sekitar ya. Termasuk orang dekat, entah teman, entah siapa. Sepertinya ada ini pengkhianat ya, aku rasanya. Ada orang di hidupmu, entah di sekitar atau dekat kamu, aslinya pengkhianat gitu. Jadi ya dia di depan kayak loyal, setia. Dia di depan kayak kawan baik, teman baik, padahal di belakang toksik ya. Atau siapalah, kamu rasa kayak intuisimu bilang orang ini gak bisa dipercaya. Ya gak bisa lah dipercaya. Ngapain dipercaya? Kalau kamu ngerasa ada orang gak beres, ya gak beres. Ngapain dipercaya ya? Mending jaga jarak aja. Atau jangan banyak ekspektasi, supaya jangan banyak kecewa. Sampai sini dulu ya. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah.